Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Parwati, mahasiswa PPG Prajabatan Unika Atmajaya Jakarta. Saya akan menjelaskan topik 3 dalam mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran dengan tema yaitu teknologi dan media dalam pembelajaran. Oke, let's check it out. Hal yang melatar belakangi saya mengambil tema ini berdasarkan sekolah mitra di mana tempat saya PPL. Oke, terdapat 3 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua mengenai teknologi dan media yang konvensional, dan yang ketiga pembelajaran yang kurang efektif. Poin pertama mengenai pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Seperti kita ketahui, pembelajaran yang berpusat pada guru membuat peserta didik kurang aktif dalam pembelajarannya. Menurut Haddad dan Crosby tahun 2000 dalam O'Neill dan McMahon 2005 dinyatakan bahwa teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru adalah sebuah paradigma berupa pendekatan pembelajaran di mana guru selaku pakar di bidangnya memfokuskan diri untuk menyampaikan transfer ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada siswanya. Jadi transfer of knowledge, dan juga membuat peserta didik kurang aktif dalam pembelajarannya. Poin kedua mengenai teknologi dan media pembelajaran. Oke, teknologi dan media pembelajaran yang digunakan dalam di sekolah tempat saya PPL untuk mayoritas guru masih menggunakan teknologi dan media yang konvensional, yaitu papan tulis. Oke, jadi mereka belum menggunakan proyektor. Oke, dengan alasan karena saya sudah tua seperti itu. Jadi saya mengajarnya biasa saja. Padahal tidak seperti itu ya, baik tua atau muda semuanya bisa menerapkan teknologi baru. Menurut Suraya tahun 2012, media pembelajaran adalah alat yang mampu membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas informasi atau pesan yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Ya, itulah fungsi media pembelajaran. Kalau media pembelajaran dan teknologinya masih konvensional, mungkin bisa jadi peserta didiknya juga jadi kurang berkembang sehingga pembelajaran kurang efektif dan bisa saja tujuan pembelajaran tidak tercapai. Maka dari itu, guru disarankan untuk menggunakan teknologi dan media yang masa kini atau sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu pembelajaran kurang efektif dengan adanya teacher center, pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua yaitu teknologi dan media yang konvensional, sehingga pembelajaran yang dihasilkan kurang efektif. Why? Kenapa? Karena peserta didik kurang terlibat langsung dan juga pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga peserta didik tidak aktif dalam pembelajarannya karena hanya disuapi saja oleh gurunya. Dan juga guru masih menyamaratakan pengetahuan peserta didik. Seperti kita ketahui bersama bahwa peserta didik itu unik dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan juga dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga guru harus mampu memenuhi kebutuhan peserta didik, tidak bisa disamaratakan. Solusi yang ditawarkan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dengan menerapkan teknologi dan media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa atau pada peserta didik. Seperti kita ketahui bersama, kurikulum saat ini yang kita pakai yaitu kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Oke, maka dari itu saat ini kita harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kenapa? Dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru hanya bertugas sebagai fasilitator. Tugas guru hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran. Maka dari itu, peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Kedua, yaitu guru mengaplikasikan teknologi dan media saat ini atau masa kini, teknologi baru. Seperti kita ketahui, guru harus mengikuti perkembangan zaman. Kenapa? Karena dengan mengikuti perkembangan zaman itu artinya guru melek teknologi. Oke. Saat ini guru harus mulai menggunakan teknologi baru agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, agar pembelajaran yang dihasilkan itu menarik, menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Sehingga dengan menyajikan pembelajaran yang bermakna, menarik dan menyenangkan bagi peserta didik, menjadikan peserta didik lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Prinsip penggunaan teknologi yang efektif.
Guru harus kompeten dalam menggunakan teknologi. Guru tidak hanya perlu menggunakan teknologi dalam pembelajaran secara efektif, tetapi juga guru harus dapat membimbing peserta didik untuk meningkatkan pembelajaran dalam penggunaan teknologi. Berikut ini merupakan standar teknologi pendidikan untuk peserta didik yang dirangkum dan diterbitkan oleh International Society for Technology in Education tahun 2012. Yang pertama yaitu peserta didik kreatif dan inovatif dalam penggunaan teknologi. Yang kedua yaitu peserta didik secara efektif berkomunikasi dan menggunakan teknologi secara kolaborasi atau kolaboratif. Yang ketiga yaitu peserta didik menggunakan teknologi untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Poin keempat, peserta didik terampil menggunakan sumber daya teknologi. Berikutnya yaitu guru diharapkan dapat mengaplikasikan pembelajaran abad 21. Guru diharapkan untuk meningkatkan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang membutuhkan 4C. Apa itu 4C? Yang pertama itu berpikir kritis, 2 komunikasi, 3 kreativitas, dan keempat inovasi. Oke, guru harus mampu menggabungkan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi pembelajaran dan juga keterampilan literasi informasi. Dengan menggunakan teknologi, guru juga harus membantu peserta didik untuk mengetahui cara mempelajari informasi dan mengkomunikasikan pengetahuannya. Poin keempat yaitu dalam merancang modul ajar yang efektif, guru sebaiknya menggunakan metode Assure, yang dikembangkan oleh Smaldino dan kawan-kawan atau DKK. Berikut penjelasan mengenai metode Assure. Yang efektif membutuhkan perencanaan yang cermat, termasuk dalam pengajaran, termasuk mengajar menggunakan teknologi dan media pembelajaran. Teknik yang dilakukan atau model yang digunakan yaitu model Assure. Yang pertama yaitu A, Analyze learners, yaitu menganalisis peserta didik. Sebagai seorang guru, kita harus mengetahui kemampuan awal peserta didik dengan cara yang pertama bisa menggunakan observasi, metode observasi. Yang kedua yaitu melakukan tes diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif. Diagnostik kognitif yaitu melalui materi pembelajaran yang peserta didik telah pelajari dan juga materi pembelajaran yang akan mereka pelajari di semester yang sedang dilakukan. Dan selanjutnya ada juga tes diagnostik non-kognitif, yaitu mengetahui gaya belajar peserta didik. Bisa jadi gaya belajar peserta didik yaitu auditory, kinestetik, atau visual. Dengan melakukan analyze learners, maka dari itu guru dapat mengetahui kebutuhan peserta didik sehingga dapat menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Poin kedua yaitu State Standards and Objectives, merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Dalam merancang modul ajar, guru harus menentukan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam merancang tujuan pembelajaran, kita menggunakan taxonomy Bloom's. Bisa menggunakan C1, C2 sampai C6 yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan juga ketika kita menyusun tujuan pembelajaran, kita menggunakan rumusan ABCD, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Dengan merumuskan ABCD, maka dari itu tujuan pembelajaran lebih terstruktur dengan baik. Poin yang ketiga yaitu select strategies and research. Yaitu memilih strategi dan sumber belajar. Yang pertama yaitu memilih strategi pembelajaran yang tepat yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu menentukan media dan teknologi yang tepat yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu menentukan materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. Poin yang keempat yaitu utilize research atau memanfaatkan sumber belajar. Dalam memanfaatkan sumber belajar kita menggunakan 5P, yaitu yang pertama yaitu pratinjau teknologi, media, dan materi. Sebelum teknologi, media, dan materi pembelajaran akan dibelajarkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dengan peserta didik, guru harus melakukan pratinjau, mengecek dan menganalisa ulang apakah ini layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau tidak.
Poin yang kedua yaitu mempersiapkan teknologi, media, dan materi. Tentu saja ketika kita akan menggunakan teknologi, media, dan materi tersebut, kita harus mempersiapkan dengan baik. Kita harus mengetahui dan mengecek dengan pasti apakah bisa digunakan, dan juga kita harus mengetahui hambatan yang akan terjadi ketika kita menggunakan teknologi khususnya. Oke, poin yang ketiga yaitu mempersiapkan lingkungan. Oke, dengan menggunakan teknologi kita harus mempersiapkan lingkungan belajar yang tepat dan nyaman bagi peserta didik agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan tentunya. Oke, poin yang keempat yaitu persiapan peserta didik. Selain mempersiapkan lingkungan belajar, kita juga harus mempersiapkan peserta didik agar lebih siap dalam pembelajaran. Oke, dan poin yang terakhir yaitu memberikan pengalaman belajar. Oke, dipastikan teknologi, media, dan materi yang akan kita berikan untuk peserta didik dapat memberikan pengalaman belajar atau pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik agar dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, pembelajaran harus kontekstual yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik. Oke, poin yang kelima dari Assure yaitu require learner participation. Partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Partisipasi peserta didik dalam pembelajaran sangatlah penting, yaitu agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Guru harus mampu memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran dapat menyenangkan, menarik, serta bermakna bagi peserta didik dan sesuai kebutuhan peserta didik. Oke, dan poin yang terakhir dari Assure yaitu evaluate and revise, mengevaluasi dan merevisi pembelajaran. Evaluasi dan revisi merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran dan dilakukan setelah pembelajaran selesai. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menilai keefektifan pembelajaran dan menilai pencapaian dari peserta didik. Dengan adanya evaluasi dan revisi, guru dapat melakukan perbaikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai topik 3 mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran dengan tema teknologi dan media dalam pembelajaran. Oke, sekian dari saya. See you on the next video. Bye. Have a nice day. Thank you.